Ya, kalau saya baca sebagian dari arsip-arsip sejarah, terbentuknya Indonesia, terbentuknya Nusantara, itu berawal paling dasar adalah suatu musyawarah, suatu rembukan. Rembukan mulai dari para kiai, para pejabat, orang tani, orang ini, semuanya rembukan. Juga melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya orang-orang dahulu itu sangat kokoh dengan pegangan tadi, jamaah, kompak, mengisi satu sama lain zonanya sesuai keahliannya. Kalau para kiai ya sudah mengisi kayak ibadahnya, doanya. Apa pejabat mengisi relasinya dan lain sebagainya. Disesuaikan. Semuanya disesuaikan. Para pengusaha mengisi dengan ekonominya. Makanya ketika kompak dengan jamaahnya, golongannya akan cepat tercapai dan sulit untuk diganggu gugat. Itu kalau sepengetahuan saya tentang terdahulu sejarahnya NKRI. Jadi ketantangan masa depannya adalah minimal kita bertahan. Minimal kita bertahan dengan apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita, para pejuang kita. Melebihi dari apa yang mereka pernah ditinggalkan itu sangat baik. Melebihi dari itu sangat baik. Kalau mengurangi ya berarti ya kita ada penurunan. Ada penurunan. Maka dikatakan tantangan masa depan untuk negara itu sangat sulit. Kalaupun bisa, ya pasti bisa. Yang penting mau kerjasama. Mau berusaha, ada keinginan. Makanya dengan adanya wadah yang seperti sekarang, dengan adanya era digital, kita lebih mudah mengakses, lebih mudah mencari informasi, lebih mudah untuk mengumpulkan orang-orang. Yang penting kompak, karena ada daunnya apa namanya Kiai Hasyim Asy'ari sendiri itu dikatakan bahwasannya manusia itu ketika menjadi kesatuan dia akan seperti halnya tubuh. Perorangan ketika bersatu dengan golongannya maka mereka kaljismi, sepertinya satu tubuh. Dan satu persatu dari mereka talaqdo. Innamal ummatul wahida itu kal jismi. Wa afrodu talaqdo. Dan persatuan dari mereka itu sebagai anggota tubuh. Artinya anggota tubuh ini semuanya ada fungsinya. Saling melengkapi, saling membantu, tangan kanan, tangan kiri. Ada porsinya masing-masing, tidak boleh iri, tidak boleh dendam, tidak boleh ganggu gugat, karena semuanya berfungsi. Dan di sini yang menjadi titik tekan ketika anggota ini utuh dan bisa berjalan dengan baik adalah ketika semua tubuh ini satu komando, bahasanya kalau diorganisasi, dengan pola pikirnya yang didasari dengan hati yang baik atau niatan yang baik, maka semuanya akan berfungsi sesuai tempatnya. Kalau sama tangan mau berfungsi di kaki yang nggak bisa, yang kaki mau berfungsi di tangan yang nggak bisa, kuping masa mau berfungsi di otak yang nggak bisa. Semua ada kadarnya. Kita bekerja sama, kita patuh terhadap ketuanya kita. Itu tugasnya para pemuda ketika suatu golongan, ia harus begitu. Jika ingin membuat suatu pergerakan atau kemanfaatan bagi orang lain. Untuk menyikapi salah satu kecintaan pada NKRI sendiri, karena berbicara kemudaan otomatis pemuda ini adalah peran ya, ada peran. Sekalipun kita peran, kita pasti ada salah satu objek yang harus kita mainkan dalam peran itu. Contohnya ya, salah satunya adalah tujuan kita untuk mencintai NKRI, karena tidak semena-mena kita untuk berbahasa mengkokohkan diri untuk masa depan tapi tak ada kecintaan kepada NKRI sendiri. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait bagaimana cara menumbuhkan cinta pemuda sendiri pada NKRI. Paling dasar itu bagi mereka, entah itu pemuda atau bukan, cowok ataupun cewek, jika ingin cinta terhadap NKRI, maka mereka harus mengerti NKRI itu adanya sebab apa. Kok bisa terbentuk NKRI, itu perjuangan para pendahulu itu seperti apa dan bagaimana. Lah ketika mereka mengerti akan sejarah, bahkan tujuannya itu paham, tidak usah diminta secara paksa, mereka akan jatuh cinta.
Artinya mengenal. Mengenal sendiri, memulai dari cara pemuda ini untuk mengenal NKRI itu seperti apa. Nah, mengenal itu kan tugasnya. Sekarang tugasnya pemuda untuk mengenal NKRI yaitu bukan pemuda sebenarnya. Di atasnya pemuda. Wah, ada lagi. Jadi kalau sama GP Ansor itu kan Banum anak. Iya. Jadi kalau anak berarti ada bapak. Nah, di sini bapaknya Nahdlatul Ulama, ibunya muslimat. Jadi kalau pengen anak-anaknya cinta terhadap NKRI atau selain sebagainya, maka bapak atau ibu harus memberi kisah, harus mengajarkan. Maka mereka harus memberi bimbingan. Karena ketika mereka sudah mengenal, itu secara otomatis kecintaannya itu akan bertambah secara perlahan. Rasa penasarannya semakin bertambah, maka nanti akan pada ujung-ujungnya akan memasuki tahap bahasa Maduranya itu stop. Ikhlas, mereka tidak tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih itu kan, ya saya bekerja tapi digaji. Iya. Kalau tanpa pamrih yang penting kita bekerja, ada kemanfaatan, nggak digaji pun nggak apa-apa. Di NKRI itu perlu dijaga oleh para generasi. Berarti dimulai dari generasi sendiri yang harus memulai pengenalan kepada anak-anaknya ya. Iya benar. Pengalaman yang lain ataupun memberikan arahan kepada pemuda-pemuda masa kini untuk tidak hanya semena-mena memasuki salah satu Banum ataupun salah satu organisasi yang masih belum jelas. Iya benar, itu jadinya maka tadi saya bilang pemuda itu powernya luar biasa, sehingga kalau mereka ingin masuk ke suatu kelompok, alangkah lebih baiknya mereka sangat memperhatikan kelompok yang mereka masuk ini kemana, arahnya kemana, yang donaturnya siapa, yang menakodai siapa, terus sejarahnya bagaimana, kira-kira ada kemanfaatan enggak, atau bahkan banyak kerugian enggak. Dalam jangka pendek saya ada kemanfaatan, dalam jangka panjang ada. Itu perlu, sangat perlu seperti timbal balik yang harus dirasakan. Harus, sebenarnya bukan timbal balik sih, tapi pemberian dari kelelahan yang kita lakukan untuk orang lain, minimal untuk diri sendiri. Jadi secara tidak langsung itu kita bekerja untuk diri sendiri. Kalaupun bisa memberikan ke orang lain, itu luar biasa. Itu luar biasa. Seperti itu yang saya tahu. Makanya di era sekarang sebenarnya itu sejarah tidak boleh dihilangkan. Kalau sejarah dihilangkan, maka generasi muda kayak saya atau bahkan yang lebih muda, mereka tidak tahu tentang negara. Jerih payahnya para pejuang, mereka tidak akan tahu caranya berterima kasih. Kalau sejarah dihapus, maka jangan mengandalkan hanya sekolah belajar sejarahnya, jangan. Kita bisa otodidak sekarang. Untuk mengenal sejarah dan tidak boleh melupakan sejarah, karena sejarah juga tidak bisa dilupakan ya. Tidak bisa dilupakan. Lain lagi sejarah juga tidak pernah bohong ya. Tidak pernah bohong. Catatan terpenting adanya perkembangan zaman sekarang pun karena sejarah. Karena sejarah, iya benar. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pengetahuan menurut dari beberapa kalangan masyarakat, frankly speaking, mengenai pertumbuhan pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang berbudayakan, bagaimana pemuda itu tidak harus terjun dalam bidang yang mungkin yang menurut mereka tidak penting itu. Seperti halnya dari beberapa budaya Madura yang kita lihat kali ini, ada beberapa masyarakat yang hanya menuntut anaknya hanya untuk ya udahlah kerja ataupun seperti itu. Tidak hanya tidak mengenal apa itu masyarakat, tidak mengenal bentuk sosial dan apa manfaatan kita untuk pada lingkungan sekitar. Mungkin bisa ditanggapi terkait permasalahan seperti itu harus seperti apa dan bagaimana? Jadi sebenarnya begini, ada memang apa yang kita kerjakan di dunia itu timbal baliknya lebih mendominan di dunia. Ada pekerjaan di dunia ini yang timbal baliknya lebih mendominan untuk akhirat. Sehingga kalau perorangan itu paham apa yang dia lakukan itu mendominannya secara keuntungan itu di mana, dia akan tahu akan bergeraknya secara kesemangatan itu nanti di mana. Kalau seperti organisasi yang saya dan teman-teman ini digelutin, itu secara timbal balik di dunia sangat minim. Bahkan kita nggak digaji. Kalau berbicara secara logika ya. Secara logika kita nggak digaji, lain dengan para pejabat.
para pekerja, para pebisnis sebagainya. Mereka dengan jerih payahnya dapat keuntungan tiap bulannya, bahkan tiap minggu dapat. Lah kita untuk urusan di dunianya itu kadang mengeluarkan sendiri. Dapat Bentuk enggak? realitas yang benar-benar harus di itu ya. Iya, harus yang disemangatkan, yang diperjuangkan. Tapi kita mempunyai keyakinan sebagai satu orang Islam, nomor dua yang kita memang dididik sebagai orang kampung oleh para guru-guru kita, para orang-orang tua kita, bahwasanya kelak kita akan hidup lagi di akhirat. Dan di sana kita akan kekal. Ketika kita hidup di suatu tempat yang kekal, berarti kan kita juga butuh sanggup, butuh sanggup untuk mencapai ke sana. Jadi teman-teman yang sekarang lagi semangatnya, mereka yang mengharapkan nanti kelak untuk mendapatkan imbalan dengan sanggup yang luar biasa, dengan jerih payah yang sekarang. Yang penting berusaha untuk ikhlas itu aja. Yang jelas sepengetahuan kami sebagai orang kampung, niat yang baik yang diteruskan dengan perilaku yang baik, bahkan secara actionnya juga baik, itu semua meskipun tidak kita minta, Allah akan mengasihinya secara otomatis. Itu sudah ditanamkan bagi kita orang kampung yang sudah ibaratnya sekolah madrasah dan sebagainya. Jadi entah baik atau buruk, semuanya ada timbal baliknya tanpa kita minta. Baik dan buruknya itu ada semuanya. Jadi tergantung kita lelahnya mau di apa? Lelahnya mau di kebaikan atau di keburukan, semuanya ada. Ya, tinggal kita paham tujuannya. Itu yang mungkin sepengetahuan saya tentang hal-hal seperti tadi. Iya, budaya-budaya seperti itu juga perlu dipikir lebih jelas lagi ya. Lebih jelas lagi. Jadi semuanya pasti ada timbal baliknya dan semuanya pasti ada tujuan ataupun kemanfaatannya. Ada, pasti ada. Jadinya makanya kita harus paham ketika mengatakan buat apa ikut itu nggak ada kemaslahatannya. Ya wajar lah, artinya wajar. Ada yang mengatakan, bahkan sebagian mengatakan ikut itu aja, itu ada kemanfaatannya. Karena pengetahuannya nggak sama. Makanya cara pandangnya juga nggak sama. Jadi tugasnya kita atau yang lebih sepuh dari kita itu adalah yang pertama, kalau di kampung atau pedesaan, pengenalan. Kita harus memberi pengenalan dulu terhadap penduduk, terhadap kawan dan siapa. Ini loh yang kita bawa. Ini adanya dulu sekian-sekian. Yang membawanya ini sehingga turun-temurun jadi ini cuma butuhnya sekian. Itu perlu. Sehingga kalaupun mereka menerimanya itu akan mendukung, kalaupun mereka menolaknya itu dengan halus. Karena sudah mengenal ya. Karena sudah mengenal apa yang harus diamalkan ataupun harus seperti apa ketika kita sudah mendapatkan timbal balik dari masyarakat sekitar. Iya benar, harus mengenal. Mungkin bisa dijelaskan terkait pemuda sendiri dalam bidang pendidikan itu seperti apa dan harus bagaimana? Kalau masalah pendidikan sebenarnya kalau kita kaji agak sedikit mengerucut. Di fase umurnya manusia itu sebenarnya sudah terbagi. 1 tahun ke tahap 10 tahun itu harus bagaimana? 10 tahun ke 20 bagaimana? 20 ke 30 itu bagaimana? Artinya 1 tahun ke 10 tahun itu dunia maya. 10 tahun ke 20 tahun itu dunia identitas lah. Oh iya. Kalau kita cowok ya seperti apa cowok, kalau kita cewek ya seperti apa cewek. Sudah ada fasenya. Ada fasenya identitas. Nanti ketika sudah menginjak 15 ke atas itu sudah mulai mengenal rasa tanggung jawab. Kalau cowok tanggung jawab bagaimana? Kalau cewek tanggung jawab bagaimana? Tidak cukup di sana, arahnya harus juga jelas. Arahnya juga harus jelas. Ya, setelah kita mengenal kayak tanggung jawab atau ini kita mengarahnya kemana itu semakin dewasa gitu. Cowok dengan ibaratkan berpendidikan sekolah ambil jurusan apa ya harus jelas dengan kemampuannya kemana jalurnya. Sehingga ketika menginjak 20 bahkan 30 di fase ibaratkan keformalan itu kuliah, mereka sudah paham kemampuan mereka itu satu jalur atau tidak dengan jurusan kuliahnya. Sehingga ketika sudah wisuda, mereka paham terjunnya kemana. Ataupun memang disengaja dengan kemampuan A, mereka memilih jurusan B. Jadi ketika selesai wisuda, otomatis kan tidak ada sinkron antara kemampuan dan jurusan. Memang ada kesengajaan seperti itu. Nanti ketika wisuda, hal yang mereka dapat memang sengaja mau dituangkan.
untuk mereka yang lebih mampu Dengan pengetahuan baru. dengan pengetahuan yang dia miliki, yang secara alur atau jalurnya tidak sinkron, itu memang sengaja mereka ambil, nanti dia beri kepada golongannya, temannya, saudaranya, atau siapa. Makanya di sini tetap harus yang dipegang teguh itu adalah kompak. Itu ada suatu dawuh, innallaha lam ya'ti ahadan. Allah itu tidak akan memberi satu orang bil furqati khairan. Dengan perpecahannya, dengan ketidakkompakannya, dengan acuh tak acuhnya khairan, dia tidak akan diberikan kebaikan. La minal awwalin wal akhirin, sejak dulu sampai nanti kiamat itu tidak akan terjadi kalau mereka pecah. Makanya di sini kompak atau golongan itu tidak boleh berpacu terhadap jumlah. Tidak boleh berpacu terhadap jumlah. Ada kesulitan, ya sudah, jalankan saja. Seperti itu. Tidak harus berpacu pada jumlah yang harus banyak, ataupun anggota-anggota dari beberapa, anggaplah contohnya dari organisasi yang harus benar-benar tinggi ataupun seperti apa. Pokoknya tetap harus kompak dan tetap menjalin salah satu komunikasi yang bagus ya. Ya, benar. Lebih lengkapnya lagi ketika kita berbicara kepemudaan, kita bakalan paham terkait pemuda ini harus bagaimana menyikapi keadaan di sekitar. Contohnya di sini ada Ansor. Laura dari Kecamatan Ekonomi mungkin bisa mengenali terkait dalam ranah apa kepemudaan yang ada dalam Ansor sendiri. Sebenarnya kalau mau digiring ke ranah mana itu sesuai nakodanya ya. Tapi setidaknya kita harus paham dasarnya. Terbentuknya Ansor ini atas apa dulu? Dua hulunya gitu loh. Dan wataknya seperti apa, sasarannya kemana. Kita harus paham. Sehingga para nahkoda yang akan menahkodai kapalnya itu paham. Oh, lingkungan saya sudah terpenuhi dari apa yang dulu tujuan-tujuan Ansor, kayak kemasyarakatan, kerakyatan, kayak saling menghargai, mempertahankan budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi paham. Sehingga kalau mereka paham seperti itu, mereka akan lebih mudah mengenal situasi dan lebih mudah untuk nakoda mengarahkan para penumpangnya mau kemana arahnya. Menjadi pengarah ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau misal di Ansor sendiri tergantung, bukan di Ansor saja, tergantung dari banomnya, tergantung dari tujuan dari masing-masing organisasi itu seperti apa. Untuk mengenali dari fungsi dari masing-masingnya ya. Ya, jadi kan seperti ini. Ini wadah Ansor semuanya dahulu kala pemuda yang dengan wadahnya Ansor yang diisi oleh pemuda dahulu kala kan diisi untuk membentengi ulama, menjaga akidah di para perkampungan dan pedesaan, mengajarkan tentang sosial, mengajarkan tentang kemasyarakatan, menghargai yang tua dan yang lebih muda, lain sebagainya. Sehingga kalau hal yang semacam tadi itu mendominan, sudah terpenuhi di lingkungan kita, maka kita ketika ingin bergerak memberikan lebih. Jadi tidak bertahan kayak tadi Pak. Yeah. Jadi kita berikan lebih. Oh, ini kemasyarakatannya sudah aku, sudah kompak. Wah, akidahnya sudah kental, masih aman, masih terjaga. Oh, di sini apa namanya tentang penjagaan kekiaian, menghormati dan sebagainya sudah rapi. Berarti kita berikan yang lebih sesuai eranya. Itu semua tergantung nahkodanya. Kalau semuanya hal seperti tadi itu masih kurang, ya jangan beranjak pergi dulu. Perbaiki, ini dilengkapi dulu. Tugasnya kita memang seperti itu. Dilengkapi sehingga ketika lengkap baru kita berikan lebih yang sesuai keadaan zaman sekarang. Jadi melihat perkembangan zaman itu seperti apa. Untuk pemuda sendiri, pastinya ada beberapa pemuda yang masih belum mengenal pasti terkait apa sih itu organisasi, ataupun ada beberapa pemuda yang masih belum kenal betul tugasnya gitu. Mungkin dari Ansor sendiri bagaimana sih mengenali, cara untuk mengenali ataupun mengajak teman-teman yang ingin gabung untuk dalam kepemudaan, jiwa kepemudaan untuk membangkitkan semangatnya. Mungkin ada cara tersendiri atau seperti apa? Organisasi, organ itu kan tubuh yang tadi dibilang itu
wafrodu kalakto. Per individunya punya fungsi. Jadi kalau sudah dikatakan organisasi, berarti di sana setiap anggota, bahkan di ketuanya sendiri, mereka punya peran masing-masing. Punya peran masing-masing, sehingga ibaratkan mau bergerak, tahu tujuannya, ibaratkan mau promosi, paham cara mendidik seorang kader. Di wilayah mana kita mencari seorang kader dengan mudah, dengan siasanya di wilayah mana kita mencari seorang kader yang agak tidak terlalu susah dengan siasanya tersendiri. Jadi yang kata tadi itu, meskipun ada ketua dan anggota sebagainya, kita harus kompak duduk bersama. Ini di lingkungan ini mereka mayoritas sukanya apa? Perkembangan keadaannya bagaimana? Jadi kalau kita ingin memberi pengaruh atau bahkan secara tidak langsung ingin mengajak, kita harus memahami situasinya, keadaan itu. Memahami, bisa kita kasih, bukan bisa kita kasih contoh, bukan, tapi kita kasih pemberitahuan. Pemuda itu ya begini, agar kelak saat kamu menjadi orang dewasa, bahkan orang tua, kamu tidak sia-sia dengan apa yang pernah kamu lakukan di masa muda. Pemuda itu jangan begini, kalau kamu begini, kelak ketika dewasa bahkan menjadi orang tua, kamu akan merasa hampa, seakan-akan yang pernah digali ini masa muda tidak dapat apa-apa. Jadi untuk bekal kepemudaan harus dibekalkan dari sekarang. Harus dibekalkan dari sekarang. Yang pertama ya niat baik, gitu ya, aja. Pasti. Kita memberi kepahaman sesuai lingkungannya, kan tidak sama. Ya. Peradatannya tidak sama, budayanya juga tidak sama. Jadi kita harus memahami hal itu. Itulah yang dikatakan tujuan. Tujuan ya seperti itu. Pejuang kepemudaan yang harus kita tingkatkan lagi ya, semangat kepemudaan yang harus kita bangkitkan, ataupun sejarah-sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Baik pemirsa, beberapa materi terkait tema yang kita angkat, jiwa pemuda yang harus kita kembangkan. Mungkin itu saja dulu. Kami akan kembali setelah jeda perwira.